kebenaran firman Tuhan. Ya. Terima kasih buat kesempatan untuk saya untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan ini. Biarlah firman Tuhan ini nanti menjadi bahan pelajaran bimbingan dalam kehidupan kita pribadi lepas pribadi. Tema yang mau saya bawa hari ini adalah kesetiaan dalam Tuhan. Oleh-oleh Sinambila ya. Ini oleh-oleh. Kesetiaan dalam Tuhan. Lanjut. Mari kita buka Bapak Ibu saudara-saudaraku Ulangan 7 ayat 9. Saya undang untuk bangkit berdiri untuk menghormati firman Tuhan. Sama-sama kita membacanya. 1, 2, 3 ayat. Sebab itu haruslah kau ketahui bahwa Tuhan Allahmu Dialah Allah yang setia, yang memegang perjanjian dan kasih setianya terhadap orang yang kasihnya dan berpegang pada perintahnya sampai kepada hidup. Puji Tuhan, silakan dulu. Bapak Ibu saudara-saudara, temanya tadi kesetiaan di dalam Tuhan. Di Ulangan 7 ayat 9 ini mengajarkan kita Bapak Ibu saudara-saudaraku agar kita mengetahui siapa Tuhan itu sebenarnya. Siapa Allah itu sebenarnya. Sejauh mana Bapak Ibu saudara-saudaraku kesetiaan kita di dalam Tuhan. Terus kata setia artinya adalah bertahan sampai pada kesudahan. Ya. Setia artinya adalah bertahan sampai pada kesudahan. Maka Bapak Ibu saudara-saudaraku, orang yang setia itu adalah orang yang bertahan pada kesudahannya dan sampai akhir hidup. Ini arti setia di dalam Alkitab. Dan mungkin secara logika atau pikiran bahwa arti setia itu adalah orang yang bertahan sampai kesudahan. Maka mungkin Bapak Ibu saudara-saudaraku tahu pujian setia-setialah. Kan ada ya? Sampai akhirnya. Setia untuk mengikuti Dia. Setia untuk melayani Dia. Nah ini yang diharapkan Tuhan dari kita Bapak Ibu saudara-saudaraku. Maka di dalam tema ini setia di dalam Tuhan. Terus mari kita baca Ratapan 3 ayat 22 sampai 23. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmatnya. Selalu baru tiap pagi, besar kesetiaan. Ini cerita kesetiaan ya. Apakah Bapak Ibu saudara-saudaraku sudah setia kepada Tuhan? Apakah saudara-saudaraku, Bapak Ibu sudah setia sampai kesudahannya? Mari Bapak Ibu saudara-saudaraku kita koreksi diri kita masing-masing. Karena kesetiaan kita itulah yang menyelamatkan kita. Karena kesetiaan kita mengikuti Dia, karena kesetiaan kita untuk melayani Dia, maka bisa kita diselamatkan. Saya tadi terharu kesaksian kedua umat Tuhan. Dua-duanya mengenai penyakit. Tapi Bapak Ibu saudara-saudaraku, khususnya buat ibu yang bersaksi tadi itu, yang menyebutkan penyakit itu bukanlah orang lain, tetapi kesetiaanmu kepada Tuhan. Amin. Bapak Ibu saudara-saudaraku, mau bersuka cita, kesetiaan kita itulah yang membuat kita bersuka cita. Kesetiaan kita itulah membuat kita bersorak-sorai. Arti setia di sini saya rasa bukan bersungguh-sungguh, pasti bergembira, pasti bersuka cita.
Gak ada Bapak Ibu Saudara-saudaraku setia tapi berseru-seru. Itu gak setia. Tetapi setia itu apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, apapun yang kita lakukan, tetap bersukacita di dalam nama Yesus Kristus. Ada amin? Setia. Setia itu bersukacita. Itu sifatnya. Setia itu adalah bersukacita, bersorak-sorai, bergembira. Maka Bapak Ibu Saudara-saudaraku, kita diharapkan saat ini, ya, apapun persoalan dalam kehidupan kita, apapun yang kita lakukan, penyakit, penderitaan, kesusahan, kalau kita setia, kalau kita bersukacita, kalau kita bersorak-sorai, kita sampaikan kepada Tuhan, Tuhan akan hadir di kehidupan kita pribadi tersebut. Terus orang yang setia adalah orang yang selamat. Ya. Orang yang setia adalah orang yang selamat. Setia kepada, khususnya kepada Tuhan, kita akan diselamatkan. Itu adalah janji Tuhan. Sesuai tadi dengan Ulangan 7 ayat 9. Itu sudah janji. Tapi kata kuncinya adalah setia. Setia. Matius 24 ayat 13. Tetapi orang yang bertahan sampai pada kesudahannya akan selamat. Ya. Orang yang bertahan sampai akhir hidupnya akan selamat. Ini adalah janji Tuhan. Bagaimana Bapak Ibu Saudara-saudaraku? Setiakah kita kepada Tuhan? Jangan pada saat susah minta tolong, Tuhan tolong jauhkan penyakit dari kehidupan kami. Setelah sehat, gak ingat lagi Tuhan. Itu adalah kekuatanku. Itu karena belum saya. Itu karena bantuan si anu. Maka saya jadi sehat. Ini bukan setia namanya. Ya. Bapak Ibu Saudara-saudara, sering kita melakukan dan mengatakan seperti itu di dalam kehidupan kita. Itu karena kekuatanku. Itu karena bantuan orang. Dan seterusnya. Maka saya bisa ada di tempat ini, ada di sini, dan ada bersama kamu. Ini namanya tidak setia. Tuhan janjikan kepada kita akan diselamatkan. Ya. Orang-orang yang setia dalam Tuhan akan menerima keselamatan dari Dia. Orang yang bertahan sampai pada kesudahannya akan selamat. Ini firman Tuhan ya Bapak Ibu Saudara ya, bukan saya yang mengatakan. Makanya tadi mari kita sama-sama belajar isi firman Tuhan. Ya. Mungkin sama kita Bapak Ibu Saudara-saudara, saya pribadi yang seperti yang Bapak Ibu Saudaraku alami juga itu adalah saya alami. Kita sama-sama manusia. Tetapi itu semua Bapak Ibu Saudara-saudaraku, Tuhan izinkan itu hadir dalam kehidupan kita. Penyakit diizinkan, kesusahan diizinkan, dan seterusnya itu. Tapi sejauh mana Bapak Ibu Saudara-saudaraku kesetiaan kita di dalam Tuhan? Nah, ini mari kita koreksi diri ya, agar kita semakin dewasa di dalam kekristenan. Lanjut. Bapak Ibu Saudara-saudaraku, mengapa harus setia sampai akhir atau sampai berkesudahan? Ini sering pertanyaan. Mengapa kita setia sampai akhir sesuai dengan ayat yang tadi?
Karena Dia adalah Tuhan yang setia. Tuhan yang setia sangat penting dalam iman kita. Jika Tuhan yang kita percaya tidak setia, apa yang kita yakini tidak akan terselesaikan. Akibatnya, Bapak Ibu Saudara-saudaraku, kita tidak memiliki kepercayaan yang teguh kepada Injil, tetapi kita juga akan binasa. Ini jawaban mengapa harus setia sampai akhir hidup kita kepada Tuhan. Jadi arti setia itu tidak terputus-putus, tidak suka-suka. Pada saat suka datang beribadah, pada saat suka memuji Tuhan, pada saat suka memuliakan Tuhan, tetapi pada tidak di suatu saat bersungut-sungut, di suatu saat menyalahkan Tuhan. Bukan seperti itu Bapak Ibu Saudara. Setia itu artinya tadinya itu adalah terus menerus. Ya. Karena kenapa? Karena Tuhan izinkan semuanya bisa terjadi di dalam kehidupan kita. Bapak Ibu Saudaraku, ciri-ciri orang yang mengandalkan Tuhan. Ya. Karena kita adalah umat yang setia kepada Tuhan. Ada amin? Ada amin? Setia kepada Tuhan? Setia kepada Tuhan? Haleluya. Mari kita baca Yeremia 17 ayat 8. Ciri-ciri orang yang mengandalkan Tuhan. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merampatkan akar-akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Ini ciri-ciri orang yang setia dalam Tuhan atau orang yang mengandalkan Tuhan. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambat akar-akarnya ke tepi batang air. Jadi orang-orang yang setia itu adalah orang-orang yang kuat, orang-orang yang bijaksana, tahu situasi dan kondisi dalam kehidupannya. Tidak lemah, tidak bersungut-sungut. Dan bahkan dikatakan lagi, orang yang mengandalkan Tuhan itu ya tidak mengalami datangnya panas terik, tidak mengalami datangnya panas terik, dan juga daunnya tetap hijau. Yang tidak khawatir dalam tahun kering. Apapun masalah Bapak Ibu Saudara-saudara, apapun yang kita alami dalam kehidupan kita ini, jangan kita kering. Arti kering itu apa namanya? Mengeluh, ya, menyalahkan. Itu kering. Hijau itu tetap subur, hijau. Ya. Mau hujan, mau kemarau, orang-orang yang mengandalkan Tuhan, wajahnya itu berseri-seri. Ya. Seperti daun warna hijau. Ya. Daunnya tetap hijau. Yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Mau musim buah mau tidak, tetap orang-orang yang setia kepada Tuhan itu menghasilkan buah. Ini perintah Tuhan. Ini isi kebenaran firman Tuhan. Kembali ke yang tadi itu, apakah sudah sejauh mana kesetiaanku terhadap Tuhan? Sudah sejauh mana Bapak Ibu Saudara-saudaraku kesetiaan kepada Tuhan? Agar Bapak Ibu Saudara-saudaraku menghasilkan buah, agar Bapak Ibu Saudara-saudaraku daunnya tetap hijau dan tidak mati dalam tahun.
Ibu saudara-saudaraku, yang andalkan Tuhan, setia kepada Tuhan, agar hidupmu diberkati oleh Tuhan. Terus nah, ciri-cirinya tadi itu adalah, yang pertama itu adalah tertanam dan bertumbuh dalam Tuhan. Ya. Banyak yang terpanggil, tetapi sedikit yang terpilih. Banyak yang tertanam, tetapi tidak bertumbuh dan bahkan tidak berbuah. Maka firman ini, Bapak Ibu Saudara-saudara, diajarkan kita tertanam, kita bertumbuh, dan kita berbuah. Ada amin? Itu yang diharapkan Tuhan. Kesetiaan Bapak Ibu Saudara-saudaraku tertanam, bertumbuh, dan berbuah di dalam Tuhan. Kita baca Yeremia 17 ayat 8a. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau. Orang-orang yang tertanam, orang-orang yang bertumbuh, orang-orang yang mau berbuah, itu adalah orang-orang yang kuat di dalam Tuhan. Orang-orang yang mengandalkan di dalam Tuhan. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air. Dimanapun kita Bapak Ibu Saudara-saudara, kapanpun Bapak Ibu Saudara-saudaraku, itu bukan masalah bagi kita. Tetapi kalau orang-orang yang mengandalkan Tuhan, mau di gereja ini, mau di rumah, mau di luar, dan bahkan di tempat yang lain, kalau memang kita setia kepada Tuhan, kalau kita juga mengandalkan Tuhan, maka kita merupakan pohon yang tertanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau. Jadi bukan dilihat dari segi umur ya, bukan dilihat dari segi tempat, ataupun dari segi waktu. Ya. Mau yang muda, mau yang tua. Ya. Yang tua bisa jadi muda kalau memang dia tetap mengandalkan Tuhan. Tetapi yang muda bisa menjadi tua kalau yang muda tidak mengandalkan Tuhan. Ada itu pujian itu ya. Yang kaya pun bisa jadi miskin. Ya. Yang jelek pun bisa jadi cantik. Ya. Ada itu pujian itu. Bahasa Bataknya itu nang namo rai tarawalibana do pogus ya. Itu saya ingat itu pujian itu di kampung kami itu. Kalau itu dibawakan pujiannya, waduh, umat-umat Tuhan meresapi, menghayati pujian ya, seperti bahasa Indonesia mengatakan kadang di atas, kadang di bawah, putar seperti itu. Ya, bisa. Tetapi kalau Bapak Ibu Saudara-saudaraku mengandalkan Tuhan sesuai dengan firman-Nya yang di Yeremia 17 ayat 8a ini, maka dimanapun, kapanpun, kita tetap kuat di dalam Tuhan. Terus Bapak Ibu Saudara-saudaraku, pohon yang kuat dan bertumbuh dengan baik pasti karena akar-akarnya merambat menemukan sumber air yang tepat. Jadi kehidupan kita ini diperumpamakan atau diibaratkan bagaikan pohon. Kalau enggak kuat akarnya, maka pohon itu pun akan tumbang. Kalau tidak bisa menjalar, mencari vitamin-vitamin ataupun sumber air, maka pohon itu daun-daunnya itu berguguran. Maka seperti yang saya katakan
apapun yang Bapak alami di dalam kehidupan ini, kesusahan, penderitaan, masalah, kalau tidak kuat kita, ya mungkin bisa seperti di luar sana, stres. Kalau lumayan stres, bunuh diri. Ya, banyak saya dengar itu berita-berita karena tidak kuat mempertahankan kehidupan, khususnya juga kehidupan rumah tangga, banyak yang bunuh diri. Ini orang-orang yang tidak kuat dan tidak mengandalkan oleh Tuhan. Demikian juga orang yang mengandalkan Tuhan dan yang menaruh harapannya kepada Tuhan terlihat dari kesungguhan. Ada amin? Sungguh nggak Bapak Ibu Saudara-saudara? Ada amin? Terlihat, tergantung kesungguhan kita Bapak Ibu Saudara-saudaraku. Maka kita dikatakan orang yang setia di dalam Tuhan. Jadi kalau main-mainnya itu nggak sungguh. Kalau suka-sukanya itu nggak sungguh. Keyakinan kita itu yang menyelamatkan kita Bapak Ibu Saudara. Iman kita yang menyelamatkan kita Bapak Ibu Saudara. Maka diharapkan kepada kita, ya. Demikian juga orang yang mengandalkan Tuhan dan yang menaruh harapannya kepada Tuhan terlihat dari kesungguhan untuk tertanam dalam Tuhan sebagai sumber air yang hidup, sebagai sumber air yang kekal. Ini firman Tuhan yang diajarkan kepada kita Bapak Ibu Saudara-saudaraku agar kita tetap mengandalkan Tuhan. Terus Yeremia 17 ayat 13, ia pengharapan Israel, Tuhan semua orang yang meninggalkan engkau akan menjadi malu. Orang-orang yang menyimpang daripada akan dilenyapkan di negeri, sebab mereka telah meninggalkan sumber air yang hidup, yaitu Tuhan. Jadi kalau kita Bapak Ibu Saudara-saudaraku meninggalkan Tuhan yang sudah kita tahu bahwasanya Tuhan itu adalah sumber kehidupan, sumber daripada air kekal, ya, sumber air yang hidup, tetapi kita meninggalkan Tuhan karena ada masalah, karena ada percobaan, karena ada penderitaan, karena ada penyakit dan seterusnya. Jadi dia mengatakan itu pengharapan kita, ya. Tuhan itu adalah pengharapan. Sumber daripada segala sumber kehidupan. Tuhan itu adalah kekuatan dalam kehidupan kita. Ini sanksi daripada orang-orang yang meninggalkan Tuhan, ya. Akan menjadi malu, ya. Akan dilenyapkan. Itu firman Tuhan di dalam Yeremia 17. Jadi mari Bapak Ibu Saudara-saudaraku setia, ya, kepada Tuhan. Jangan sudah tahu kita bahwasanya Tuhan itu adalah sumber kekuatan, sumber daripada segala sumber hidup, tetapi masih kita meninggalkan Dia. Ini sanksinya Bapak Ibu Saudara-saudara. Jangan sesali Tuhan. Engkau yang meninggalkan, engkau yang tidak mengandalkan Tuhan. Maka apa yang kita hadapi dalam dunia ini Bapak Ibu Saudaraku, gudangnya persoalan. Dunia ini adalah gudangnya penderitaan. Dunia ini adalah gudangnya penyakit.
Mari Bapak Ibu saudaraku andalkan Tuhan dalam kehidupan. Terus, karena itu Bapak Ibu, orang yang senantiasa mengandalkan Tuhan pasti, ya ini ya, ciri-ciri daripada orang yang mengandalkan Tuhan, ya, pasti senang berdoa, senang membaca firman Tuhan serta merenungkan, juga senang beribadah kepada Tuhan. Ini orang-orang, jadi tanpa dikatakan pun, saudara-saudaraku, saya sudah memuji Tuhan, saya tadinya sudah tanpa kita bilang pun itu, ya, dari hasil perbuatan kita itu sudah kita, apa namanya itu? Tadi dia do harus parguina, kan itu namanya ya. Tadi dia do hau sian parguina. Nampaknya pohon itu dari buah. Jadi nggak usah pun kita kampanyekan bahwasanya kita membaca firman Tuhan, nggak usah pun kita beritakan ke setiap penjuru bahwasanya kita sudah berdoa. Tuhan itu adalah mana? Sesuai dengan keyakinan, kepercayaan pribadi lepas pribadi. Juga senang beribadah kepada Tuhan. Pertumbuhan iman orang yang mengandalkan Tuhan tidak bergantung pada situasi dan kondisi. Jadi orang yang mengandalkan Tuhan itu, orang yang setia kepada Tuhan itu tidak tergoyahkan. Ya, nggak bisa di sini, nggak bisa itu dirayu, mau rayuan apapun, mau dibuat pun rayuan pulau kelapa, ini nggak bisa ini luluh hatinya ini. Saya tetap setia kepada Tuhan. Ya, nggak bisa dirayu ini. Kalau kita buat pun rayuan pulau kelapa, kalau bulanku, kalau bintangku, kalau sekarang ini nggak mampan. Atau katakanlah cinta ditolak, dukun bertindak, nggak mampan Bapak Ibu saudara-saudaraku. Ya, ini ciri-ciri orang yang setia dan mengandalkan Tuhan. Mau apapun kita bilang, ya, mau kita sogok pun itu, nggak mampan itu Bapak Ibu saudara. Ini orang yang setia dan mengandalkan Tuhan. Ada amin Bapak Ibu? Ada amin? Mau mengandalkan Tuhan? Terus yang kedua, tidak khawatir dalam kesulitan, ya. Tidak khawatir dalam kesulitan. Jadi artinya ini kalau khawatir ada bersungguh-sungguh. Mau miskin, mau susah, mau menderita, mau sakit, serahkan kepada Tuhan, andalkan Tuhan. Ini arti daripada tidak khawatir dalam kesulitan. Kesulitan apapun Bapak Ibu saudara-saudaraku yang mau kita alami di dalam kehidupan kita, mari kita serahkan, andalkan Tuhan. Yeremia 17 ayat 8b juga dikatakan, yang tidak khawatir dalam tahun kering dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Jadi kalau berbicara kata kering, mungkin semuanya itu Bapak Ibu saudara. Bukan hanya kekayaan keadaan, ya, bukan hanya kesehatan, bukan hanya kebutuhan, bukan hanya pengeluaran. Kalau katakan sering kering itu semuanya. Karena ada Tuhan di dalam kehidupan kita. Terus orang yang mengandalkan Tuhan, Bapak Ibu saudara-saudaraku, bukan berarti tidak mengalami kesulitan. Semua, karena kita tinggal di dunia ini. Seperti yang saya katakan tadi itu, dunia ini adalah gudangnya permasalahan. Dunia ini adalah gudangnya persoalan. Siapa sih yang di antara kita tidak mengalami kesulitan? Pasti kita alami. Tuhan izinkan itu terjadi dalam kehidupan kita. Tuhan izinkan. Kesulitan apapun Tuhan izinkan.
dalam kehidupan kita. Mengalami pencobaan dan juga tantangan hidup. Karena kita masih hidup di dunia ini. Hidup kita berada di dalam kesulitan, di dalam pencobaan, di dalam tantangan. Karena dunia ini adalah gudangnya permasalahan. Munafik, Bapak Ibu saudara-saudaraku, kalau ada mengatakan saya tidak ada masalah, itu munafik. Saya sekarang ini sehat, itu munafik. Semua kita rata-rata ya merasakan ya kesulitan, pencobaan dan tantangan hidup. Dalam hal kita misalnya seperti Yeremia ya. Ini bercerita tentang Yeremia. Yeremia ini adalah seorang nabi pilihan Tuhan. Seorang nabi khusus. Ya. Ini khusus dibanding dengan nabi-nabi yang lain. Walaupun Yeremia seorang nabi yang dikhususkan Tuhan untuk menyampaikan kebaikan dan kebenaran Tuhan kepada bangsa Israel, bukan berarti Nabi Yeremia lepas dari tantangan dan kesulitan. Seorang nabi saja pun, Bapak Ibu saudara-saudaraku, mengalami kesulitan, mengalami pencobaan dan juga mengalami tantangan. Apalagi kita, seorang nabi. Dan bahkan dilecehkan, hina, dibully. Sering saya dengar itu keluar ada kata-kata, tapi di luar sana ya. Kayak demikiannya hukumnya itu. Seperti ininya kehidupan orang tuanya itu dulu. Itu bully. Sering ya. Bapak Ibu saudara-saudara, kita dihina. Tetapi Bapak Ibu saudara-saudara, saat ini saya percaya ya, karena kita adalah ciri-ciri yang setia kepada Tuhan, orang-orang yang mengandalkan Tuhan, itu semuanya kita serahkan kepada Tuhan. Amin. Amin. Terus, justru dalam melakukan tugas pelayanannya, Yeremia beberapa kali mengalami siksaan dari bangsa Israel. Yeremia sudah mengalami kesulitan, pencobaan, tantangan, dan bahkan lagi disiksa. Kalau aku sempatlah ada di sini menyiksa saya, habis dulu. Kalau enggak dia mati, aku yang mati. Pasti seperti itu pikiran kita ya. Tetapi Yeremia, Bapak Ibu saudara-saudaraku, tidak mau seperti itu ya. Dia tetap mengandalkan Tuhan, karena dia adalah seorang nabi yang setia kepada Tuhan. Yeremia 38 ayat 6. Maka mereka mengambil Yeremia dan memasukkannya ke dalam perigi milik pangeran Malkia yang ada di pelataran penjagaan itu. Mereka menurunkan Yeremia dengan tali. Di perigi itu tidak ada air, hanya lumpur. Lalu terperosoklah Yeremia ke dalam. Ini siksaan. Siksaan terhadap seorang nabi yang diutus oleh Tuhan, memberitakan kebenaran firman Tuhan. Apa implementasinya Bapak Ibu saudara-saudaraku dalam kehidupan kita yang sering kita lihat? Mengatakan yang baik, kita ini salah di hadapan orang-orang. Ya, mengatakan yang baik, apalagi menyampaikan kebaikan, apalagi menyampaikan firman Tuhan. So pasti kita
mengalami siksaan ataupun hinaan, ya, cobaan, dan lain-lain. Ini seorang nabi Yeremia sudah diurapi Tuhan, ya, menjadi seorang nabi untuk memberitakan firman Tuhan, tetapi dia masih mengalami siksa. Apalagi Bapak Ibu saudara-saudaraku, kita ini, saya bukan menjengkel ya, keimanan Bapak Ibu saudara-saudaraku, siapa kita ini di hadapan Tuhan. Karena kenapa? Karena kita belum setia, belum mengandalkan Tuhan. Coba ada pujian ini. Siapakah aku ini, Tuhan, dari biji manggamu. Gak siapa-siapa kita Bapak Ibu saudaraku. Makanya banyak persoalan, banyak cobaan, banyak hinaan yang kita hadapi. Makanya Bapak Ibu saudara-saudaraku, saat ini serahkan hidupmu kepada Tuhan, setia kepada Tuhan, andalkan Tuhan di dalam kehidupan. Amin. Terus, namun walaupun mengalami banyak kesulitan dan tantangan, namun Yeremia tidak pernah takut, tidak pernah mundur dalam pelayanannya. Bahkan dalam pelayanannya selama 40 tahun tidak diterima oleh bangsa Israel. Ya. Tidak mundur, ya. Tidak khawatir. Tidak takut, ya. Mau datang pun kesulitan, mau disiksa pun dia, mau dihina pun dia, mau dibully pun dia tidak takut. Karena Yeremia mengandalkan Tuhan di dalam kehidupannya melayani. Coba, selama 40 tahun tidak diterima oleh bangsa Israel. Kalau saya seperti itu, sekali dua kali aja ngomong saya gak diterima, ya udah tinggalkan aja. Ini 40 tahun Bapak Ibu saudara-saudaraku. Yang menerima itu pun bukannya saya misalnya, orang lainnya, bukan Yeremia. Berhasil pun nanti katakan Bapak Ibu saudara, bukan berhasilnya saya, bukan berhasilnya Bapak Gembala. Diberkati oleh Tuhan pun Bapak Ibu saudara-saudaraku nantinya itu. Itu adalah berkat untuk Bapak Ibu saudaraku, bukan berkat sama aku, bukan berkat daripada kepada Bapak Ibu Gembala. Ini Bapak Ibu, supaya kita setia dan juga mengandalkan Tuhan. Terus Yeremia tetap konsisten melakukan tugas pelayanannya. Demikian juga saya Bapak Ibu saudara. Demikian juga Bapak Ibu dan juga saudara-saudaraku. Apabila mengandalkan Tuhan, bukan berarti tidak akan mengalami masa sulit, tidak akan mengalami penderitaan, cacian, dan ejekan. Namun hal tersebut seharusnya tidak membuat iman saya, iman Bapak Ibu, iman saudara-saudaraku menjadi lemah, menjadi takut, sebab kita percaya bahwa Tuhan yang akan membakar kita tetap pada waktunya. Maka kita jangan mau lemah, ya. Maka kita jangan mau takut untuk melayani Tuhan. Jadikan hidupmu Bapak Ibu saudara-saudaraku menjadi setia mengandalkan Tuhan. Terus nah itulah firman Tuhan kepada kita pada saat ini. Biarlah firman Tuhan ini Bapak Ibu saudaraku menjadi